Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Nah, puncak arus balik lebaran gelombang kedua 2023 ini diprediksi akan terjadi hari ini dan juga Senin besok. Ada beberapa rekayasa lalu lintas yang juga akan diterapkan dan perlu jadi perhatian Anda pemirsa. Apalagi Anda juga akan mengikuti arus balik pulang ke daerah masing-masing. Kita akan bahas dalam segmen Fact Check hari ini. Nah, ini merupakan apa yang disampaikan dan nanti kita akan dialog juga langsung dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Namun kita akan bahas terlebih dahulu pemirsa karena juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati juga sempat menyatakan bahwa diprediksi masih ada 43,6% atau sekitar 699.000 kendaraan masih belum kembali ke Jabodetabek. Angka ini memang selanjutnya kalau kita lihat dari catatan Jasa Marga per 28 April 2023 sudah ada yang kembali ke Jabodetabek. Di slide selanjutnya, total yang sudah kembali angkanya mencapai 903.000 kendaraan. Ini merupakan catatan sampai dengan 28 April 2023. Tapi kita tahu tentu menjelang hari ini di puncaknya juga besok hari Senin masuk ke puncak arus balik, tentu yang kembali akan semakin banyak. Selanjutnya pemirsa, yang perlu menjadi catatan penting adalah akan ada penerapan antisipasi skema rekayasa lalu lintas yang diterapkan mulai dari kontraflow, ganjil genap, kemudian ada one way yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau kita lihat ini merupakan rilis pagi hari ini terkait dengan antisipasi arus balik untuk periode kedua kali ini. Nah, ini akan diberlakukan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau kita lihat untuk one way ini akan diberlakukan di kilometer 188 gerbang tol Palimanan, kemudian sampai dengan kilometer 72 di tol Jakarta Cikampek. Kalau kita perhatikan lagi di bawahnya ini merupakan skema kontraflow yang akan diberlakukan. Sejak kilometer 72 dimulai dari tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 47. Nah, ini yang menjadi catatan pemirsa adalah yang akan diberlakukan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan nanti di malam hari pukul 20.30. Bagaimana skenarionya? Kita lihat bersama. Skenario di pukul 20.30 pemirsa akan berubah karena one way akan diberlakukan sejak kilometer 414 sampai dengan di kilometer 72. Kalau kita lihat tol Jakarta Cikampek. Dan kemudian kontraflow juga akan diberlakukan sejak kilometer 72 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 47. Tapi pemirsa, yang menjadi catatan adalah ini merupakan kebijakan situasional. Ini merupakan diskresi pihak kepolisian untuk mengambil kebijakan dan Anda haruslah senantiasa memperhatikan perubahan kebijakan ini. Contohnya saja pagi hari ini pemirsa pukul 10.33 waktu Indonesia Barat. Cikampek kilometer 72 sampai kilometer 70 arah Dawan ini sudah diberlakukan lajur kontraflow di sebelah kanannya. Kemudian kilometer 70 Cikampek sampai kilometer 72 arah Cikopo. Ada juga lajur kontraflow dari arah Cikopo di lajur 2 sampai 3 di bagian tengah sampai ke kanan. Nah, untuk informasi-informasi seperti ini Anda perlu memperhatikannya dan untuk mengakses informasi yang terpercaya dan terkini boleh lihat ke media sosial dari Jasa Marga, kemudian ada lagi media-media mainstream yang juga memberitakan termasuk Metro TV di lapangan juga senantiasa memberikan informasi terbaru. Tidak hanya itu, Anda juga harus memperhatikan bagaimana dengan ganjil genap. Selanjutnya kita lihat ada jadwal ganjil genap arus balik periode yang kedua ini juga diberlakukan pemirsa. Kalau kita lihat pembagiannya ini ada terbagi ke dalam hari-hari tertentu. Mulai hari Sabtu kemarin 29 April, kemudian hari ini hari Minggu 30 April, Senin tanggal 1 sampai dengan Selasa 2 Mei 2023. Ini adalah diskresi pihak kepolisian untuk memastikan bahwa arus balik kita bisa berjalan dengan baik, lancar dan juga aman. Kemudian tidak hanya soal rekayasa lalu lintas saja. Di antara 1,3 juta kendaraan yang sudah berangkat arus mudik melalui tol Trans Jawa di masa mudik lebaran kemarin, kita belajar ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Berapa angkanya? Kita akan lihat. Bagaimana dengan angka kecelakaan yang ditemukan di sepanjang arus mudik 15 sampai 23 April 2023? Data yang tercatat ada 2.557 kejadian kecelakaan di tol Trans Jawa.
Korban meninggal jumlahnya mencapai 329 orang pemirsa. Angka ini memang besar jumlahnya kalau kita lihat 2.557, tapi yang wajib kita apresiasi adalah sejauh ini kecelakaan yang ditemukan tidak ada kecelakaan yang besar skalanya, hanya merupakan kecelakaan insidental, tapi tetap harus kita waspadai bersama. Kalau kita lihat dari bagaimana data statistiknya, kecelakaan paling banyak terjadi ternyata di pukul 15 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ada banyak faktornya dan ini merupakan yang dirilis dari pihak kepolisian. Apa penyebabnya pemirsa? Tentu kita harus lebih waspada lagi. Penyebabnya ternyata dari hasil survei dan juga pengamatan yang dilakukan, pertama, ternyata kelelahan dan mengantuk. Yang kedua, kurang hati-hati. Tentu kita harus lebih hati-hati dan waspada karena jalan yang lurus tapi tidak menghilangkan resiko terjadinya kecelakaan. Selanjutnya ini adalah tidak patuh pada rambu-rambu lalu lintas. Karena ternyata kita masih lihat ada banyak mungkin kendaraan pemudik yang berhenti di pinggir jalan tol atau yang karena tidak sabar menunggu di depan gerbang tol melakukan zigzag, berubah-ubah arah. Nah, ini haruslah tetap dihindari. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan memasuki masa puncak arus balik berikut dengan besok di hari Senin. Kita harus lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi, dan kita akan tanyakan nanti bagaimana dengan persiapan dan antisipasi dari pihak kepolisian dan juga pihak pemerintah. Pengaturan dan strategi manajemen trafik arus mudik dinilai sudah berhasil. Namun arus balik juga hendaknya tidak boleh terlewatkan pemirsa. Kita akan bahas bersama dengan Hendro Sugiatno, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Selamat siang Pak Hendro. Selamat siang Mbak Valen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hendro, ada sekitar 699.000 kendaraan yang tercatat belum kembali ke Jabodetabek. Strateginya apakah sama dengan yang diterapkan pada arus mudik yang lalu Pak Hendro? Terima kasih untuk update data untuk data pagi hari ini sampai jam 6 tadi dari arah timur, barat, dan selatan itu ada 465.473. Tapi kalau dari arah timur khusus di Cikatama dan Kahuripan, pintu tol Kahuripan itu ada 306.509 kendaraan yang belum kembali, yaitu 25%. Untuk strateginya kita sama, strategi mudik dan arus balik. Dan itu situasional bagaimana data yang diterima Korlantas, karena untuk menentukan one way maupun kontraflow, maka Korlantas itu melihat dari traffic countingnya Jasa Marga. Pak Hendro, jadi kalau kita lihat dari arus mudik kemarin ini sudah tepat dan sesuai kalau diterapkan kebijakan situasional seperti yang kemarin? Oh iya, kemarin kan di 188 itu kita sudah mulai melakukan kontraflow ya, 188 sampai 72. Itu berdasarkan dari traffic countingnya Jasa Marga yang menghitung 3 jam berturut-turut dan dilihat per jamnya. Seperti kemarin di kilometer 190B itu dari 3 jam berturut-turut per jamnya itu 3.244. Kalau kita lihat dari jumlah per jamnya 3.244, maka parameternya yang ditentukan adalah di situ adalah 2.700. Maka Korlantas mengambil kebijakan kontraflow di 188 sampai dengan 72. Ya, jadi mengambil kebijakan kontraflow itu ada berdasarkan data yang ada gitu, bukan berdasarkan data. Gitu. Baik. Pak Hendro, kita masih akan bahas terkait dengan apa strategi yang manajemen traffic apa yang akan diterapkan di tol Trans Jawa ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan dialog dengan Pak Hendro. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, pada pagi ini prediksi puncak arus balik gelombang kedua di jalur arteri Pantura, Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat masih terpantau ramai lancar dari arah timur ataupun ke arah barat. Untuk informasi selengkapnya ada jurnalis MJN Jose Nicole dari Simpang Jomin. Selamat siang Jose. Jose, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan? Baik, selamat siang Valen dan juga pemirsa. Siang ini kami laporkan bahwa di jalur arteri Pantura pada puncak prediksi arus balik gelombang kedua saat ini terpantau ramai lancar. Dan untuk membicarakan mengenai mitigasi dan segala kesiapannya, kami akan langsung berbincang dengan Kapolres Kabupaten Karawang AKBP Wirdanto Adi Caksono. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, terkait dengan kesiapan dan prediksi arus lalu lintas sepanjang hari ini seperti apa Pak? Ya, baik, mulai tadi malam memang terjadi peningkatan arus balik dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta, baik di tol maupun di arteri. Berdasarkan data yang kami miliki, di jalur tol pun mencapai hampir 120.000, sedangkan yang di arteri yang luar biasa sudah mencapai hampir 100.000 tadi malam. Oleh karena itu kami sudah menerapkan beberapa cara bertindak untuk mengatasi kepadatan arus yang juga sudah mulai bergabung dengan aktivitas masyarakat. Terutama di daerah arteri yang khususnya di Simpang Jomin ini, ada beberapa rekayasa lantas yang kami lakukan untuk supaya memperpanjang jalan dan kemudian termasuk U-turn yang terus kami tutup supaya tidak terjadi perlambatan. Seperti contohnya untuk yang di Jomin ini kami akan arahkan dari Simpang Mutiara, kami arahkan ke jalur Pantura, belok kiri dulu dari Simpang Jomin, kemudian kita putar balikan nanti di depo SPBU. Itu salah satu contoh rekayasanya. Oleh karena itu kami berharap masyarakat untuk bisa tetap mentaati peraturan lalu lintas yang sudah tergelar bersama dengan Polri dan juga stakeholder lainnya. Siap, terima kasih. Kapolres Kabupaten Karawang AKBP Wirdanto Adi Caksono. Dan seperti sudah disampaikan Valen bahwa diprediksi hari ini juga akan terjadi peningkatan dan juga skema rekayasa lalu lintas dan juga pengalihan jalan telah disiapkan dalam kaitannya kepada menangani puncak arus balik tahun ini. Untuk sementara demikian Valen dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio Valen. Terima kasih Jose Nicole untuk informasi Anda langsung dari Simpang Jomin. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi dialog dengan Dirjen Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan. Ada Pak Hendro Sugiatno. Pak Hendro, tadi kita sudah dengar laporan langsung terkini dari Simpang Jomin. Di sana memang masih terpantau lancar begitu. Tapi kita tahu Pak, manajemen traffic di jalan tol Trans Jawa ini terlihat rapi, sistematis. Karena pengguna tol biasanya tentu adalah jenis kendaraannya sama. Kemudian mekanisme keluar masuknya juga gate to gate semua sama. Tapi kalau kita bicara di jalur Pantura misalnya, semua bisa ada di sana. Bagaimana manajemennya supaya tidak macet dan ada penumpukan di sana? Terima kasih untuk Pantura. Sebelum melaksanakan operasi pengamanan ini, kami bersama dengan PUPR, bersama dengan Korlantas sudah melakukan survei. Titik-titik mana yang harus kita persiapkan dengan baik. Jembatan semuanya sudah selesai, hanya satu yang di daerah Brebes dan rekayasa sudah dibuat oleh Polres Brebes. Dan kami juga sudah mengimbau kepada pemerintah daerah untuk pasar-pasar tumpah itu juga untuk diatur, jangan sampai pasar tumpah itu akan mempengaruhi pergerakan mudik. Jadi untuk yang di arteri, untuk jalannya sudah bagus untuk dilewati dan titik-titik kemacetan rekayasa sudah teridentifikasi dengan baik oleh Direktorat Lalu Lintas di masing-masing Polda, terutama di Jawa Barat. Tadi yang disampaikan oleh Kapolres tentang U-turn dan pasar-pasar itu sudah tertata dengan baik. Jadi pada dasarnya sampai hari ini untuk arteri tidak ada hal-hal yang menonjol yang terjadi kemacetan yang memakan waktu panjang karena semua sudah tertata dengan baik dan ada pembagian antara jalan arteri di jalan tol. Jadi tidak begitu permasalahan yang kompleks di arteri. Dan mungkin yang di arteri hanya di aglomerasi saja yang perlu kita perhatikan gitu. Tapi semua saya lihat aglomerasi juga sudah tertata dengan baik, hanya di tempat-tempat wisata saja yang menjadi titik-titik kemacetan seperti di Puncak, di Anyer dan di tempat-tempat wisata lain yang itu yang masih ada permasalahan karena memang masyarakat berkunjung ke tempat-tempat wisata. Apa yang harus dijadikan perhatian khusus untuk daerah aglomerasi supaya tidak macet, Pak Hendro?
eh, di luar Hari Raya Idul Fitri, aglomerasi juga menjadi masalah gitu ya. Tapi Apalagi di arus balik kali ini, apa yang harus diperhatikan oleh para pemudik ini? ya, terima kasih. Jadi untuk para pemudik, untuk yang melewati aglomerasi, terutama untuk pemerintah daerah yang daerahnya menjadi potensi kemacetan karena aglomerasi, saya sudah sampaikan juga untuk bisa menyiapkan tentang rekayasa lalu lintasnya dan tempat-tempat konsentrasi masyarakat seperti pasar tumpah dan sebagainya harus ditata dengan baik, ya, sehingga untuk bisa memperlancar. Kalau bisa menghindari daerah-daerah aglomerasi itu lebih bagus untuk para pemudik yang mencari jalan-jalan alternatif yang lain. Saya kira untuk aglomerasi sudah teridentifikasi dan pemudik juga sudah paham untuk itu. Dan selama Lebaran ini, ya tadi saya sampaikan tidak ada yang krusial yang harus kita tangani dengan baik karena semua persiapan sudah kita siapkan dengan maksimal. Pak Hendro, sejauh ini apa evaluasi dari arus mudik kemarin, kemudian arus balik sudah berlangsung gelombang pertama, tidak ada penumpukan kemacetan, berarti apa evaluasinya? Terima kasih. Jadi untuk tahun Lebaran itu, mudik itu setiap tahun itu terjadi, dan dengan yang berbedanya adalah tantangan dan situasi. Karena tantangan dan situasi berbeda, pasti strategi juga kita menerapkan bersama-sama dengan stakeholder lain juga berbeda. Dan untuk tahun ini kita juga penanganan strateginya juga berbeda, dan keuntungan tahun ini karena ada 2 titik tanggal arus balik, yaitu tanggal 25, 26 dan tanggal 30, tanggal 1. Jadi ada pemecahan di 2 tanggal itu. Dan tentunya dengan strategi yang berbeda, kita juga hasil bisa kita lihat bahwa apresiasi dan kita fakta di lapangan semuanya itu berjalan dengan baik. Dan evaluasi tentunya setelah kita melaksanakan pengamanan ini, evaluasi itu harus dan dilakukan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Dan kami harap tahun depan insya Allah lebih baik karena tol-tol fungsional akan berfungsi secara normal. Itu sangat membantu pergerakan arus mudik di pada Lebaran. Baik, mudah-mudahan nanti puncak arus balik kali ini bisa berlangsung dengan aman, lancar, dan juga nyaman bagi para pemudik. Terima kasih Pak Hendro Sugiatno, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang.